Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berada di kelompok 4 angkatan 3 CPNS Indramayu tahun 2022 yang besar. Kali ini kami akan mencoba mendapatkan mengenai salah satu isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance dengan topik smart city yang akan kita diskusikan dengan perspektif kita masing-masing yang berkaitan dengan manajemen atau smart ASN. Nah, sebelum ke pembahasan sama analisa yang lebih jauh, kita kenal dulu ya. Nama saya Elda Cipta Dinasya. Di sini ada juga Mbak Melinda Nur Hasana, ada Mbak Rinsa Kini, dan ada Mas Riki Permaputra. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh lagi, gimana kalau kita cerita dulu nih sedikit tentang masing-masing dari kita, pengalamannya ketika kita mengunjungi kantor kita masing-masing. Bisa dimulai dari Mbak Melinda. Baik, jadi tadi kan saya mengunjungi kantor tuh. Terus di sana saya tuh melihat kalau untuk smart city penerapannya itu salah satunya dengan penerapan SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang mana SIM-RS itu kan terintegrasi tuh antara dari mulai pendaftaran sampai nanti di akhir pembayaran seperti itu, termasuk pelayanan-pelayanan apa aja yang didapatkan oleh pasien di rumah sakit tersebut. Nah, salah satunya itu di bidang saya, bisa bidang gizi itu tuh sudah terintegrasi pelayanan gizi dengan SIM-RS. Jadi ketika ada pasien masuk, itu tuh sudah ada istilahnya daftar permintaan makan pasien DPMP itu yang sudah terintegrasi dengan SIM-RS itu. Jadi di SIM-RS itu nantinya informasi mengenai DPMP itu sudah terintegrasi ke instalasi gizi. Nanti di instalasi gizi tinggal menentukan, misalnya nih pasien A itu butuh makan dengan jenis diet misalnya TP tinggi protein. Nah, nanti dari kami, dari penyelenggara makanan itu menerjemahkan ke bentuk makanan. Kemudian setelah makanan jadi baru didistribusikan ke pasien. Itu sih dari penggunaan SIM RS yang sudah terintegrasi dengan pelayanan gizi. Thank you for watching this video until it is finished. Ya. If useful to you guys, please like and share this Mbak Rini video. punya cerita sendiri If meskipun you di have tempat any yang sama kayak suggestions saya for us, sekarang. leave a message in the comments field. Iya, Always tadi juga support us by kebetulan clicking the subscribe saya button satu because instansi it means a dengan lot to Mbak Mei us. ya, Mbak di To the rumah next sakit. video. Cuma See hanya you. beda bidangnya saja. Saya di bagian farmasi, Mbak Mei di bagian gizi. Jadi secara garis besar sih sudah menggunakan itu. Cuma memang karena kendalanya itu sebenarnya kalau di farmasi itu karena kekurangan SDM sebenarnya. Jadi kegiatan pelayanan itu belum berjalan sangat maksimal, belum sekali karena memang kurangnya orang ya di situ gitu. Kemudian dari segi penataan, kemudian dari segi untuk administrasi obat-obatannya juga itu sangat kurang ya gitu. Jadi sejauh ini sih tadi baru sampai situ sih di bagian farmasi. Tadi hanya fokus untuk isu-isunya dulu di bagian farmasi gitu. Terima kasih ya Mbak Rini sama Mbak Mei atas ceritanya. Mungkin sebelum ke Mas Riki, saya dulu ya yang cerita, Mas. Boleh nggak? Boleh, emang nggak? Silahkan. Ladies first. Jadi gini, tadi itu saya kan mengunjungi kantor saya ya, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Nah, menurut saya di sana itu tuh dari segi teknologinya sendiri gitu ya. Kan teknologi itu kan mempermudah atau mempercepat. Nah, menurut saya itu di sana tuh masih kayak 50-50 gitu. Jadi ada yang pakai teknologi kayak absensi atau misalkan apa ya, ya penggunaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sosial-sosial seperti itu. Tapi kalau untuk pelayanan, ya khususnya pelayanan sih, kayak misalkan nomor antrian itu masih manual, terus pemanggilan masyarakat yang ada di luar nih yang lagi nunggu, mungkin bahasa gaulnya customer lah gitu ya, itu juga masih manual gitu. Menurut saya itu malah mungkin kalau bahasa kasarnya itu semrawut ya, itu membuat semrawut dan pelayanan tuh jadi tidak efektif lagi gitu. Jadi sebenarnya masih bisa cepat, tapi karena teknologinya masih kurang, jadi masih lamban dan belum bisa cepat gitu. Mas Riki sendiri gimana tadi pengalaman? Oke. Alhamdulillah tadi berkesempatan berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ya, kebetulan instansi tempat saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kalau mereview dari sisi Smart ASN dan manajemen ASN, ada dua divisi yang saya kunjungin. Yang pertama di sekretariat, ya, khususnya di bidang perencanaan dan evaluasi. Yang pertama itu, dan yang kedua di divisi bagian perpustakaan, khususnya itu buat layanan ya, buat layanan. Nah, yang pertama yang di divisi
perencanaan dan evaluasi untuk penerapan dari SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu semuanya sudah terintegrasi. Dan dari sisi kendala atau isu pun tidak ada ya, karena saya dikonfirmasi oleh kepala dinas bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip ini dari sisi pelaporan administratif itu tidak ada kendala, bahkan mendapat predikat baik gitu sebelumnya. Nah, cuman memang yang namanya Smart ASN kan tidak hanya didukung oleh sistem gitu, tidak hanya didukung oleh fungsi dari sistem, tapi kan dari sisi sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan gitu, karena memang tadi case-nya itu isunya tuh orang yang menjadi operator dari SPBE ini memang non ASN gitu. Mungkin kan kalau non ASN istilahnya tuh bisa berbeda gitu visi dan misi gitu, sedangkan kalau yang ASN kan kita semua tahu gitu dari kode etik berperilaku ataupun misalkan core value dari ASN itu sendiri kita udah digembleng itu gitu dari masa-masa prajabatan, biasanya seperti itu. Nah itu pertama dari sisi sumber daya manusianya, karena bertumpu dari mohon maaf cuma satu orang operatornya tuh, kan yang namanya manusia ya bukan robot, ada kalanya mungkin berhalangan atau sebagaimana ya ataupun hal-hal lainnya gitu. Nah nanti kalau misalkan sistemnya ini, misalkan sistem itu kan berarti sistemnya sendiri dan orangnya itu termasuk sistem. Nah kalau misalkan dari sisi sumber dayanya misalkan lumpuh dalam artian tidak bisa menjalankan itu jadi permasalahan. Nah terus yang kedua dari sisi dari divisi perpustakaan. Nah kalau dari perpustakaan secara umum ini tentang layanan ya, layanan umum pemerintah masyarakat. Nah, kalau untuk perpustakaan dikonfirmasi oleh atasan saya dan mentor saya, itu yang paling menonjol gitu, dari program yang paling menonjol dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, karena implementasi dari teknologi informasi udah cukup mumpuni, mulai dari adanya registrasi secara online, terus dari sisi fasilitas pun penyediaan komputer, terus internet, bahkan disediakan layanan e-library gitu atau perpustakaan elektronik yang diintegrasikan ke sebuah aplikasi Indramayu. Oke, dari sisi teknologi sudah mumpuni gitu. Cuman memang yang menjadi faktor berhasilnya sebuah sistem, penerapan sistem ini kan uji coba gitu. Nah, sedangkan uji cobanya sendiri itu kan target marketnya gitu, yaitu masyarakatnya sendiri. Nah, kalau dilihat dari aktivitas siang tadi, dari pagi sampai siang, memang masyarakat yang berkunjung tuh cuman dari kalangan pelajar gitu. Ya, bisa jadikan bahwa kampanye kepada masyarakat luasnya itu memang istilahnya itu ada hal yang mesti ditekankan gitu buat membuat masyarakat menjadi sadar gitu tentang pentingnya dunia literasi ini gitu, karena ya itu tadi ini sistem sudah ada, cuman uji cobanya itu ya harus diuji dengan yang mengujinya itu yaitu masyarakatnya itu. Jadi sistem ini dikatakan berhasil mungkin sudah gitu untuk tingkatan pelayanan yang standar saja gitu. Tapi manakala misalkan sekarang minat masyarakat sudah baik, sudah bagus, bahkan orang-orang yang berkunjung pun sudah banyak gitu dan dapat dukungan dari pemerintah pula, itu mungkin di situ sistem diuji gitu. Apakah ada pengembangan atau kebutuhan-kebutuhan lain? Ya disitulah pentingnya yang namanya sinergitas gitu antara dari Smart ASN ini, antara sumber daya manusia dan sistemnya itu sendiri. Review dari saya mungkin segitu sih. Oke, Mas Boleh Riki, kembali terima lagi sama kasih. ya Elda. Kayaknya dari kita berempat tuh yang paling menarik tuh di kantornya Mas Riki ya, soalnya kantornya Mas Riki tuh kayak ada dua hal nih, bukan dua hal ya, dua komponen gitu yang harus kerjasama antara SDM dan teknologi sendiri. Tapi ternyata teknologi yang mumpuni juga nggak bisa berjalan sendiri nih kalau ternyata SDM-nya juga belum bisa mengerjakan itu dengan baik atau belum bisa menggunakan fasilitas itu dengan baik. Padahal tadi kata Mas Riki kan di kantornya tuh udah registrasi udah online, udah ada e-library ya kan, udah ada komputer, udah ada internetnya juga. Nah menurut saya sih dari segi teknologi ini cukup oke, mungkin ya bisa dikatakan oke. Cuman memang perlu dukungan dari SDM atau orang-orang yang menggunakannya gitu. Kalau dilihat dari pengertian sendiri kan
Smart city itu kan kalau kita kaitkan sama smart city ya, itu kan merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Nah, di sini yang saya garis bawahi itu ada kata masyarakat yang cerdas. Berarti kan bukan hanya teknologinya saja ya yang harus dijadikan cerdas dan membantu kita dalam segala hal, tapi kitanya sendiri yang harus pintar juga untuk bisa mengoperasikan itu gitu. Mungkin di sini salah satu caranya bisa melalui edukasi dan betul kata Mas Riki mungkin salah satu peningkatan literasi ya mungkin ya, budaya literasi untuk bisa mendukung ini semua gitu, untuk mendukung adanya smart city lah gitu. Dan dalam konsep sendiri itu kan konsepnya smart city itu kan salah satunya tuh ada apa ya, teknologi itu kan harus ada pengamanan atau pemeliharaan dari para penduduknya di konsepnya smart city ya salah satunya itu. Nah, gimana si alat-alat tersebut bisa diamankan atau si sistem tersebut bisa diamankan dan terpelihara kalau misalkan si SDM-nya sendiri atau penduduk di sekitarnya sendiri itu tidak mampu untuk melakukan itu kan itu pasti nanti bisa physically dia bisa rusak alat-alatnya atau secara sistem bisa error kayak gitu kan ya nanti kalau misalkan tidak teredukasi masyarakat dengan baik sih menurut saya justru konsep dasar dari smart city-nya sendiri itu nggak bisa berjalan gitu. Ya nantinya nggak jalan kan ya kalau misalkan teknologi nggak dioperasikan sama orangnya gitu. Mungkin Mbak Mei bisa menambahkan? Iya sih benar kayak yang dikata sama Mbak Elda tadi. Jadi kan perlu adanya apa namanya integrasi antara berbagai pihak ya, nggak cuma dari teknologinya aja gitu. Dan kalaupun dilihat dari berbagai dimensi, kalau menurut konsep sih ya, dimensi smart city itu kan ada beberapa. Nah, yang seperti yang diceritakan oleh Kang Riki itu tadi, kalau di dinas Perpusda ya, itu tuh sudah masuk ke dimensi teknologi sih. Yang mana kan sudah terintegrasi dengan dukungan infrastrukturnya sudah ada, misalnya komputernya juga sudah ada kan. Terus kemudian juga sudah ada aplikasinya di dalamnya, kemudian juga sudah ada jaringan komputer yang memadai. Nah, tapi PR-nya di sini yaitu belum terpenuhinya dimensi dari sumber daya manusia, yang mana di dalam dimensi sumber daya manusia itu tuh butuh kreativitas, kemudian pengetahuan serta pembelajaran yang baik untuk mendukung terjadinya smart city pada dinas Perpusda itu gitu. Kan transformasi antara dunia manual ke dunia digital itu tuh juga nggak semudah seperti membalik telapak tangan gitu. Kita juga butuh skill, butuh kemampuan, butuh kompetensi yang apa namanya yang harus mumpuni juga gitu. Dan orangnya pun juga nggak cuma asal-asalan yang ya udah yang paham teknologi aja gitu. Nggak yang kayak gitu. Karena kan juga di dalam teknologi itu tuh butuh berbagai fitur kayak keamanan gitu. Jadi kan orang pun juga harus punya kemampuan yang nggak cuma paham cara mengoperasiin komputer doang gitu, tapi juga harus paham gimana caranya memproteksi sebuah misalnya nih identitas dari pengunjung biar nggak dibobol sama hacker lah misalnya kayak gitu. Itu juga perlu kan dari sumber dayanya juga yang mumpuni. Dan juga dari dimensi institusional perlu ada kebijakan sih dari pemerintah terkait dengan itu tadi literasi digital ya gitu. Dan untuk smart city-nya itu kan ada berbagai level tuh mulai dari level 0 sampai level ke-5. Nah, untuk menuju dari level 0 ke level 5 itu tuh butuh stakeholder yang harus dilibatkan dalam pengembangannya. Di situ pun juga sudah terlihat ya antara apa namanya dari government-nya kemudian dengan penyediaan itu sih penyediaan apa namanya penyediaan aplikasi digital, kemudian juga dari pihak-pihak akademisiannya itu. Kalau dilihat dari levelnya sih, sepertinya ya, Perpusda itu sudah masuk ke level 4, yang mana level itu tuh sudah punya proses pengolahan data dan informasi yang punya keamanan yang baik. Sehingga setiap data tuh tetap terjaga nilai kepentingannya. Itu sih, kalau yang level 5 sepertinya belum, soalnya kan kalau di level 5 itu sudah terintegrasi di dalam ataupun di antar kota, sedangkan di Perpusda itu belum gitu, cuman ada teknologinya yang pintar gitu kan. Itu sih kalau menurut aku. Oh jadi gitu ya Mbak Mei ya masalah bukan masalah ya kalau dilihat dari dimensi sama levelnya ya mungkin dari levelnya sendiri belum termasuk ke level 5 kali ya di kantornya Mas Riki itu tapi udah mampu ke level 4 sih menurut saya sih saya pribadi itu udah prestasi sih menurut saya gitu. Dari Mas Rikinya sendiri nih gimana nih Mas? Ada yang mau ditambahin? Boleh menambahkan tadi dari Mbak Mei, kalau dilihat dari indikator pendukung, karena kan
yang namanya smart city itu perlulah faktor pendukung gitu, nggak bisa gitu kalau misalkan cuman dari sistemnya itu sendiri itu nggak bisa, harus ada faktor pendukung lainnya. Nah, di antaranya itu pertama tuh ada smart economy atau ekonomi cerdas, terus ada smart mobility, yang ketiga ada smart environment, dan yang keempat ada smart people, dan yang kelima ada smart living, terus ada smart governance. Nah, kalau dari faktor pendukung-pendukung ini, pendapat saya pribadi sih dari sisi smart governance dan smart mobility mungkin sudah tercapai gitu, sudah mendapat dukungan dari itu karena secara langsung kalau smart mobility kan kemampuan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur gitu. Nah, dari pembangunan infrastruktur sistemnya sendiri itu sudah ada gitu karena sistem ini berjalan pasti ada infrastruktur di belakang itu gitu loh, entah itu berupa server ataupun berupa layanan infrastruktur IT lainnya gitu untuk mendukung berjalan sistem ini sudah ada gitu. Nah, yang kedua itu dari smart governance-nya sendiri. Nah, yang namanya aplikasi ini dikembangkan, berarti kan ini mendapatkan dukungan dari pemerintahnya sendiri gitu. Otomatis kan untuk pendanaan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip itu setelah didukung untuk pengembangan aplikasi yang diperuntukkan buat pelayanan yang terkait di dinas ini gitu, itu sudah mendapat dukungan secara langsung. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan dari smart people-nya ini, dukungan masyarakat ini gitu loh, karena kan sasaran dari tujuan atau visi dari perpustakaan ini, dinas perpustakaan ini kan masyarakat umum ya, jadi yang cerdas mungkin bisa dikatakan ya pelajar gitu, cuman kan yang namanya masyarakat umum kan itu luas gitu, dan itu juga menjadi tanggung jawab dan sasaran dari visi misi Dinas Arsip dan Perpustakaan ini. Mungkin sekian sih, boleh barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan. Mbak Rindi mungkin ada tanggapan, Mbak? Iya, benar yang tadi kata Mas Riki ya. Di sini tuh tadi ada banyak faktor pendukungnya ya. Salah satunya juga itu merupakan landasan untuk dapat membangun smart city, kan ada beberapa yang harus berperan. Ada pemerintahannya. Di sini pemerintahan daerahnya berarti yang di wilayah Indramayu sudah sangat mendukung untuk instansi yang di Mas Riki ya. Hanya kurangnya dukungan dari masyarakatnya. Di sini masyarakatnya kalau kita analisis mah sepertinya belum bisa mengoperasikan secara maksimal dengan adanya fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah gitu. Kemudian dari pembiayaannya juga itu merupakan landasan utama karena di mana kita itu untuk membuat smart city itu butuh teknologi dan yang harganya itu lumayan. Di sini sedangkan anggaran untuk membangun smart city itu kan dari APBN ya. Kemudian teknologinya juga kita harus mempertimbangkan apakah teknologi tersebut itu sudah baik untuk masyarakat tersebut, kemudian secanggih apa sih, apakah sesuai dengan perkembangan sekarang atau tidak gitu. Kemudian kita juga ada beberapa strateginya, nanti salah satunya itu harus berdaya saing, di mana kota tersebut itu harus dapat kooperatif, kemudian nyaman untuk semua warganya dapat mengapresiasikan, dapat menjalankan kegiatan sosialnya secara damai, tenang gitu. Kemudian ini juga harus ada kepedulian dari pemerintah daerah, di mana mereka juga harus mampu memberikan pelayanan atau perhatian yang dengan tulus, empati, baik, adil, tidak membedakan antara apakah latar belakang customer itu seperti apa atau masyarakat itu seperti apa yang akan menggunakan layanan tersebut. Sama di sini juga mereka juga membutuhkan hak-hak masyarakat itu dalam bidang pendidikannya. Tadi kan berarti berpengaruh dengan pendidikan ya Mas ya, yang di instansi Mas Riki gitu, di mana wawasannya itu di situ sangat banyak sekali yang bisa kita gali, gitu. Tapi masyarakat memang kurang untuk mengoptimalkan atau mengoperasikan fasilitas yang sudah tersedia di wilayah Indramayu tersebut. Jadi Ya. mungkin kalau misalkan kita ambil garis besarnya ya dari semua yang tadi kita diskusikan itu, ya selain dari teknologi itu sendiri gitu ya, selain dari peralatan
itu sendiri, kita juga mungkin perlu dukungan dari orang-orangnya, dari penduduknya gitu, dari pemakainya. Karena nggak mungkin ada satu teknologi itu bisa berjalan sendiri ke teknologi yang lain atau bisa memainkan dirinya sendiri, itu kan masih agak-agak nggak mungkin gitu ya, harus tetap ada yang mengoperasikan gitu. Mungkin sebelum ditutup, saya mau cerita dulu ya sedikit. Dulu saya itu kan sempat tinggal di kota Yogyakarta ya, mungkin lebih tepatnya di daerah kotanya karena saya kuliah di UGM gitu. Mbak Mei kan juga dari Yogyakarta ya kan ya Mbak Mei. Nah, itu waktu itu waktu saya di Yogyakarta selama 4 tahun, menurut saya kalau dibanding tempat saya sendiri ya di Kuningan gitu, Yogyakarta itu udah termasuk ke ini sih ke smart city gitu. Meskipun ya dari segi level mungkin belum 5-5 banget nih gitu, tapi menurut saya udah cukup menuju angka 5 itu gitu dari segi level, karena di Yogyakarta sendiri tuh mungkin karena di situ memang perkumpulan pelajar ya, banyak pelajar juga, banyak kampus juga di situ gitu. Jadi segala macamnya itu udah berbasis teknologi gitu, mau itu soal minjam meminjam buku, mau itu soal pesan kendaraan, atau misalkan mau naik kendaraan umum, itu semua tuh udah banyak yang online gitu. Bahkan orang bisa mengoperasikan digital itu bukan cuman mahasiswa doang gitu, tapi orang-orang tua di sana juga udah terbuka nih pikirannya untuk bisa mengoperasikan segala hal di sana untuk bisa memudahkan mereka juga gitu. Nah, harapannya sih ke depan tuh Indramayu tuh bisa seperti itu juga harapannya, yang mudah-mudahan gitu. Meskipun ya kita juga nggak bisa mengcompare ya kehidupan di kota satu dengan kehidupan kota yang lain, kan tujuan mereka juga berbeda, visi misi mereka berbeda, terus pola hidup mereka juga berbeda, kondisi alamnya juga berbeda, tapi ya mudah-mudahan smart city ini bisa segera terwujud di Indramayu dan bisa membuat para penghuninya itu merasa layak punya hunian di situ atau tinggal di situ gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain nih sebelum penutupan? Nggak ada? Nggak ada. Sudah dijelaskan semuanya sih, sudah jelas sepertinya. Perlu ini aja sih untuk Indramayu, mungkin perlu perbaikan ke arah teknologi, ke arah biar apa namanya nggak kalah saing sama kota-kota lain gitu. Walaupun ada di pinggiran, istilahnya di pinggiran pantai ya, di utara pantai, di apa pantai utara gitu, tapi jangan sampai kalah lah kita sama kota-kota lain, sama kabupaten-kabupaten lain gitu. Betul sekali Mbak Mei. Ariki mungkin sama Mbak Rindi ada yang tambahin, kalau nggak mau ditutup aja. Secara garis besar udah cukup sih. Dari pemaparan konklusi dari Elda, ya mudah-mudahan Indramayu menuju smart city, itu harapannya sih. Indramayu Tidak hanya, bermartabat ya. iya, tidak hanya pemerintahnya yang smart, tapi masyarakatnya juga smart. Itu sih harapannya, karena dua elemen ini ya harus berkesinambungan gitu, harus saling sinergis. Gitu aja sih. Mbak Rindi gimana? Udah cukup? Apa ada tambahan? Cukup? Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Harapannya itu semoga ada kolaborasi nih antara si alat teknologinya sendiri sama masyarakatnya yang mau menggunakannya, yang mau mengoperasikannya, dan pemerintahnya. Itu mudah-mudahan 3 elemen ini bisa bekerja sama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.